sekali. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Zidan. Kenapa Zidan tidak masuk hari ini? Sunat. Kemarin berarti kita sudah pergi ke rumahnya Mas Zidan semuanya ya? Oke. Sudah sarapan apa belum? Kenapa sih kita harus sarapan? Agar kita lebih kuat, agar badan kita sehat, supaya kita ketika belajar di sekolah bisa menangkap pelajaran dengan baik. Pintar, oke? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita supaya lebih semangat dan jiwa kita semangat pembelajaran kita, nanti kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Karena ini lagu yang melambangkan semangat bangsa kita, berarti kita nyanyinya juga harus semangat. Sudah semangat semuanya. Sekarang Bu Guru mengingatkan, masih ingatkah kita pada pembelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? Coba angkat tangan. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Bumi kita berubah. Ada lagi? Ya? Kerusakan bumi akibat faktor alam. Kerusakan bumi akibat faktor alam. Ya, kalian masih ingat yang lalu tentang kerusakan bumi yang diakibatkan oleh faktor alam. Sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang kerusakan bumi akibat faktor dari manusia. Aktivitas manusia yang bisa menjadikan bumi kita berubah. Tujuan pembelajaran kita adalah murid mampu menganalisis hubungan antara pola hidup manusia dengan permasalahan lingkungan yang ada. Kira-kira masalah yang terjadi dalam lingkungan akibat ulah manusia itu apa saja? Nanti akan kita bahas dan kita ulas bersama. Anak-anak, sekarang kita ice breaking dulu. Sebelum itu, silakan berdiri semuanya. Cluenya, kalau kita bertepuk tangan, kalau boom kita hentakkan di meja. Ketika Bu Guru bilang kotak, berarti kita ambil kotaknya cepet-cepetan. Ya, sudah disiapkan kotak mejanya semuanya? Mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cik, cik, cik. Boom, 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 cik, boom, cik, boom, cik, kotak.
melihatnya gambar apa itu? Sungai. Ada gambar sungai. Ada gambar sungai. Sungai itu terlihat kotor. Iya, kotor akibat banyak sampahnya. Yang kedua, gambar gambar hutan yang banyak pohonnya, tapi pohonnya ditebangi. Nah, dari gambar itu kita bisa melihat dan ada pertanyaan dari gambar itu. Yang pertama, apa yang terjadi pada gambar 1? Ya, Sungai yang dipenuhi oleh sampah. sungai yang dipenuhi oleh sampah. Kira-kira itu perbuatan siapa? Manusia. Ya, yang nanti akan menyebabkan Banjir. Gambar kedua. Yuk, gambar apa tadi? Gambar kedua. Gambar hutan yang ditebang. Jadi nebangnya tidak pilih-pilih. Semua kayu di hutan ditebang. Nanti juga akan mengakibatkan bencana. Bencana apa kira-kira? Iya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Boleh angkat tangan? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab, sehingga nanti akan membuat kerusakan lingkungan. Sekarang yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa? Oke. Membuang sampah sembarangan. Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi Menjaga lingkungan. menjaga lingkungan. Ada lagi Tidak menebang pohon. tidak menebang pohon. Jadi kalau menebang pohon harus dipilih dulu. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas manusia yang menjadikan bumi kita berubah. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, penambangan. Ya, yang ketiga, penebangan hutan secara liar. Yang keempat, aktivitas industri secara besar-besaran. Kalau di perkotaan itu banyak sekali pabrik-pabrik, sehingga asapnya kemudian limbah pabriknya akan menjadikan pencemaran yang nantinya bisa merusak lingkungan. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor secara berlebihan. Jadi kalau kita mau kemana-mana, jaraknya itu cukup dekat, bisa dijangkau dengan naik sepeda ontel ataupun bisa berjalan kaki. Sebaiknya kita berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan bermotor. Kita sebaiknya kalau mau kemana-mana itu menggunakan angkutan umum supaya tidak terjadi apa tadi? Pencemaran apa? Oke. Dari tadi membuang sampah sembarangan, tidak ada pencemaran, itu adalah salah satu aktivitas manusia yang menjadikan bumi berubah. Oke, selanjutnya untuk masalah sampah, cara mengatasinya dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sekarang guru punya contoh. Guru punya satu makanan dan satu buah jeruk. Ketika saya makan jeruk, sampah ini akan saya buang. Ketika saya memakan snack ini, sampahnya juga akan saya buang. Kira-kira yang termasuk sampah organik itu yang mana? Jeruk. Ya, sampah kulit jeruk. Kenapa? Apa sih sampah organik itu? Sampah yang bisa digunakan menjadi pupuk, bisa. Jadi nanti kalau sampah yang anorganik, bungkusnya ini bisa didaur ulang. Terima kasih, kalian sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya
menjadi lebih bermanfaat. Kalau sampah organik dijadikan pupuk, kalau sampah anorganik kita jadikan barang-barang yang mempunyai nilai jual, bisa mempunyai nilai yang tinggi, betul. Dengan cara apa? 3R. Apa sih 3R? Perhatikan video berikut. 3R. 3R terdiri atas reduce, reuse, dan recycle. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh aksi reduce yang bisa kita terapkan yaitu menggunakan tas belanja dari kain, tidak menggunakan sedotan plastik, dan mencetak laporan menggunakan kedua sisi kertas. Reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya. Contohnya, memanfaatkan botol bekas untuk menyimpan minyak goreng menggunakan seblak dari kain, dan menggunakan alat makan yang dapat digunakan berulang kali. Recycle. Contohnya, sampah organik yang bisa diolah kembali menjadi kompos, dan sampah anorganik yang bisa diolah kembali menjadi tas belanja, tempat pensil, dan bunga. Dengan menerapkan konsep 3R ini, kita perlu berkontribusi dalam menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Sudahkah kamu siap dalam mengubah gaya hidupmu dengan menerapkan konsep 3R? Setelah melihat video tadi, kita menjadi tahu apa sih 3R? Reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Reduce Reduce adalah mengurangi kemudian reuse menggunakan kembali. Kalau recycle kita mengolah sampah supaya bernilai. Nah, karena kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengolah sampah, sekarang kalian adalah waktunya belajar secara berkelompok. Bu Guru akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok, ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Jadi nanti setiap kelompok bekerja sama ya. Bekerja sama, tidak boleh ada yang tidak ikut mengerjakan. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok itu berarti nama yang 1, 2, 3. 1, 2. Yang tidak masuk tidak jadi.
Silakan dibaca hasilnya. Ini sampah organik. 1 kulit jeruk, 2 kulit pisang, 3 kotoran hewan. Anorganik, 1 kresek, 2 plastik, 3 botol. Cara pengolahan sampah 3R. Mengganti kantong plastik dengan tas. 2 belanja dari kain. Botol wangi bukan untuk tanaman dan juga mendaur ulang kertas botol plastik. Kaleng Oke, kesimpulannya. bulat jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak. Ada yang berbeda dari kelompok lain. Yuk, ada kelompok lain yang mau maju ke depan. Sudah siap kelompok 4? Kelompok 3? Kelompok 1? Ayo, silakan maju di depan. Ayo, kelompok berapa, Mas? Kelompok 3. Yang lain dengarkan ya. Ada yang beda dari kelompok 2 nanti jawabannya. Ada yang mana yang tidak sama? Kita sudah menyelesaikan tugas kelompok kita dengan baik dan mempresentasikan dengan luar biasa. Dari tadi beberapa kelompok ada yang mempunyai kesimpulan yang baik dan menarik dari hasil kerja kelompoknya. Sekarang Bu Guru ingin membagikan soal formatif yang harus dikerjakan masing-masing anak dan tidak boleh secara berkelompok, harus dikerjakan secara individu.
hutan dan pencemaran. Dampaknya berbahaya bagi bumi dan makhluk hidup. Namun, kita bisa menjaga lingkungan dengan menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam supaya apa? Supaya kita tidak merusak bumi kita yang tersayang. Kan emang kalau bumi kita rusak, siapa yang rugi? Kita sendiri. Oke. Kalau bumi kita rusak, kita yang rugi. Kalau bumi kita indah, siapa juga yang merasakan? Kita sendiri. Kita sendiri. Kita semuanya, kita bersama. Oke. Kita tadi sudah mengerjakan tugas kelompok. Kita sudah melihat video, kita sudah melihat gambar, sudah mengerjakan soal formatif. Dan kita juga sudah guru tadi sudah memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Sekarang adalah waktunya refleksi untuk pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi yang pertama, hal baru apa yang kamu dapat atau apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Yang bisa angkat tangan, oke, membudidayakan sampah plastik, boleh. Apa lagi? Ya, Pengolahan sampah 3R. pengelolaan sampah dengan 3R. Oke, betul sekali. Yang kedua, apa bagian yang paling seru dari pembelajaran hari ini? Semuanya boleh angkat tangan. Pembelajaran yang paling seru? Penyanyi, kamu? Kerja kelompok. Oke. Menyanyi. Kerja kelompok. Oke. Ya, apa lagi? Menonton video. Apa lagi? Nyanyi. Oke. Sekarang yang ketiga, berikan satu hal yang membuatmu penasaran yang akan kami pelajari di pertemuan berikutnya. Oh iya. Membuat hasil karya dari kegiatan recycle. Oke, membuat hasil karya dengan kegiatan recycle. Berarti nanti kita bisa membuat hasil karya yang bagus ya. Kita bisa praktek. Apa lagi? Ada lagi? Ingin belajar membudidayakan Ingin belajar membudidayakan sampah sampah plastik dengan cara 5R. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari pembelajaran awal sampai akhir, kita harus sadar diri bahwa ternyata kita adalah satu-satunya penyelamat bumi kita. Ayo kita sebagai generasi penyelamat, jaga bumi kita dan bumi akan menjaga kita. Mulai dari dirimu, mulai dari sekarang. Jadi kalau kita menjaga bumi sehingga bumi tidak rusak, maka tidak akan terjadi bencana dan tidak akan menyerang kita. Jaga bumi kita, maka bumi akan menjaga kita. Mulai dari sekarang dan ayo kita laksanakan. Anak-anakku yang sudah semangat dari awal sampai akhir pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan maju ke depan.